Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Hadaratil afadil sadatil ulama wal masyayikh wal asatid al a'izza wal ajilla hafizakumullah wa ra'akum. Yang mulia dan yang kami muliakan, para alim, ulama, para guru, tuan guru, para sepuh, bini sepuh, para tokoh, terkhusus Kepala Bidang Kerohanian Korpri Bapak Toro serta seluruh jajaran Al-Mukarram wal Muhtaram, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid An-Nur, Mendagri Pusat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala beserta seluruh jajaran. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita kembali dalam kajian rutin kita, kajian zuhur. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini dicatat sebagai amal soleh, amal baik, amal ibadah yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Bagaimanapun kebaikan harus kita upayakan, Pak ya, sekecil apapun. Mudah-mudahan kebaikan kita lebih banyak daripada keburukan kita. Kalau kebaikan kita lebih banyak, insya Allah selamat. Tapi kalau keburukan kita justru yang lebih banyak, lebih berat ketika nanti ditimbang di mizan, mesti hati-hati. Fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang amal solehnya, amal baiknya lebih banyak, lebih berat ketika nanti ditimbang di mizan daripada amal salahnya, amal buruknya, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, artinya di surga. Sebaliknya, na'udzubillah, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang amal salahnya, amal buruknya lebih banyak, lebih berat daripada amal solehnya, amal baiknya, maka terpaksa tempatnya di neraka hawiyah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kita mah tiap hari dengar surga, kalau bisa masuk surga. Tiap hari dengar neraka, kalau bisa jangan masuk neraka. 1 detik gosong Pak Haji. Kalau bisa habis sholat jangan Allahumma lantas jalan wa ilaikal ngacir, jangan. Allahumma antas salam, dulu minta selamat, ya Allah selamatkan saya, keluarga saya, anak cucu saya. Selain itu, mudah-mudahan hadirnya kita di sini, semangatnya kita mencari ilmu, menjadi wasilah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya. Nggak ada yang amin nih Pak Haji. Pelit banget aminnya. Mudah-mudahan, saya ulangi, hadirnya kita di sini, semangatnya kita ngaji, ibadah, mencari ilmu ini wajib. Menjadi wasilah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya. Sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, dia selalu berproses dalam belajar, tidak berhenti belajar, semangat mencari pengetahuan,
terutama ilmu agama, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan ia masuk ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak nggak mesti jadi kiai, bapak nggak harus jadi ustadz, yang penting berproses dalam belajar. Berprosesnya saja sudah menjadi wasilah perantara orang tersebut dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam surganya. Karena itu ini sebelum masuk aja Pak ya, motivasi. Dulu ada seorang kiai besar di Jawa Timur, terkenal waliullah masyhur. Ya, sanad saya sampai kepada beliau, bernama Hadratus Syekh Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Saya dulu menghafal Quran kepada Kiai Mufid Yogyakarta. Nah, Kiai Mufid ini muridnya Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Ada orang Pasuruan di sini. Itu beliau kalau didatangi tamu, ada orang soan tua-tua. Kalau di sini kan muda-muda semua nih. Tua-tua. Itu selesai soan, selesai menyampaikan hajat, beliau selalu berpesan, Bapak menghafal juz amma ya. Ibu, ini yang usia 50 tahun ke atas nih, ngapalin surat Yasin ya, ngapalin Tabarok ya, ngapalin Ad-Dukhan ya, surat Kahfi ya, dan seterusnya. Kok tega banget setua itu dipesan, diberikan wasiat oleh Hadratus Syekh Kiai Abdul Hamid Pasuruan untuk belajar lagi, untuk menghafal lagi. Kalau anak muda masih mending Pak. Ini udah tua disuruh ngapalin Quran. Oh, ternyata beliau ingin semua tamu yang hadir ke beliau selalu berproses dalam belajar. Kan enak meninggal dalam keadaan menghafal Quran Pak. Jadi beliau pengen semua tamunya itu selamat, kira-kira begitu. Pengen semua tamunya selalu berproses dalam belajar. Dan itu menjadi wasilah mereka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam surganya. Ada satu kisah nyata. Ini terjadi di Damaskus, Syria, yang cerita seorang ulama besar namanya Syekh Hisham Al-Burhani. Siapa Pak? Syekh Hisham Al-Burhani. Kata beliau, dulu ada seorang penggali kubur namanya Abdurrahman Al-Haffar. Siapa Pak? Kenapa disebut Al-Haffar? Haffar itu sigot mubalaghah dari hafir. Al-Haffar, lobang, galian. Disebut Al-Haffar karena pekerjaan dia sehari-hari di kuburan. Disebut Al-Haffar. Dari usia muda sampai usia 50 tahun, pekerjaannya di kuburan. Tiba suatu hari, beliau didatangi oleh seorang ibu. Pak Abdurrahman, mohon minta tolong. Ini anak kami meninggal dunia, tolong galikan kubur. Siap, kata Abdurrahman. Digalikan kuburan, kemudian selesai, datang jenazah anak ibu ini. Ketika sampai, singkat saja ini, ketika sampai jenazah ibu ini di depan kuburan, kemudian ingin dimasukkan ke liang lahat. Betapa kagetnya Abdurrahman Al-Haffar, itu liang lahat Pak. Kuburan terlihat oleh beliau raudhah min riyadil jannah, taman-taman surga. Seumur-umur nggak pernah saya lihat yang beginian. Jadi di situ Pak banyak kuburan para ulama besar, tokoh-tokoh besar. Tapi baru kali ini, kata beliau, saya melihat ini kuburan raudhah min riyadil jannah, taman-taman surga. Seketika anak kecil ini, anak ibunya ini, dibawa oleh dua malaikat. Ini kata beliau, cerita ini real, waqi'i, bukan seperti cerita apa? 1001 malam, bukan. Seketika pingsan, mungkin kaget karena dibawa oleh dua malaikat. Selesai dikuburkan, ditanya sama teman-temannya, Abdurrahman, kenapa kok pingsan?
Diceritakan sama beliau, ketika anak ibu ini dimasukkan ke dalam kubur liang lahat, tiba-tiba saya melihat taman yang begitu indah, raudhah min riyadil jannah. Dan anak ini seketika dibawa oleh dua malaikat. Ya saya kaget pingsan. Kata teman-temannya, itu halusinasi saja. Itu apa halusinasi itu apa? Hayalan saja. Udah selesai. 2 bulan kemudian si ibu anak ini datang lagi, Pak Abdurrahman, musibah besar. Tenang ibu, kenapa? Musibah besar, anak saya meninggal lagi. Jadi anaknya yang kedua meninggal lagi tuh. Tolong galikan kuburan lagi. Digalikan kuburan lagi oleh Abdurrahman Al-Haffar. Selesai digalikan kuburan. Begitupun ketika anak ibu ini ingin dimasukkan ke dalam liang lahat, dia melihat itu kuburan, liang lahat raudhah min riyadil jannah. Seketika dibawa oleh dua malaikat. Cuma kali ini nggak pingsan Pak, mungkin udah kebal kali ya. Udah pernah ngalamin pingsan. Seumur-umur saya baru melihat beginian. Selesai dikuburkan, dikejar ibu anak ini. Mohon maaf ibu, saya ingin bertanya, apa latar belakang anak ibu? Diceritakan, ibunya nggak ngeh begitu, nggak paham kalau anaknya begitu istimewa, punya keramat kira-kira begitu, punya karomah. Diceritakan, kemudian ibunya menjawab, begini Pak Abdurrahman, anak saya yang pertama masih kecil, bukan kiai, bukan ustadz, bukan ulama, masih kecil, itu thalibu ilmin. Apa itu Pak? Dia seorang pelajar, masih mondok, di pondoknya ada musibah, dia terkena musibah, meninggal di pondok itu. Jadi lagi dalam proses belajar, mencari ilmu. Kemudian yang baru saja meninggal dikuburkan itu kakaknya. Pekerjaannya sebagai tukang kayu, kemudian hasil dari jualan kayunya diberikan kepada adiknya yang lagi mondok. Oh ini, kata Abdurrahman, ini kemuliaan besar. Akhirnya beliau melempar paculna, non pacul teh, ngalungkeun cangkulna, ngalungkeun paculna, melemparkan cangkulnya, meninggalkan pekerjaan sebagai penggali kubur. Ini mohon maaf ya, bukan berarti menggali kubur pekerjaan yang tidak mulia, bukan. Mulia Pak, cuma ini lagi-lagi prinsip aja. Mungkin karena beliau termotivasi melihat dua anak ini diberikan keramat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya beliau lemparkan itu cangkul, lari ke satu masjid terkenal dengan Masjid At-Taubah namanya. Nah, di situ ada kakeknya yang cerita ini, namanya Syekh Said Al-Burhani. Di situ banyak ulama besar jadi khatib, mengajar, salah satunya Sultanul Ulama namanya Al-Izz Ibn Abdis Salam dan seterusnya. Datang kepada Syekh Said Al-Burhani. Kiai, guru, Syekh, saya datang ke sini ingin belajar, ingin mencari ilmu dari awal lagi. Kok dari awal tuh bagaimana? Karena begini Pak ya, orang Arab, orang Timur Tengah itu biasa hafal Quran usia 7 tahun. Biasa hafal Muwatta 10 tahun. Imam Syafi'i usia berapa Pak? Hafal Quran 7 tahun. Hafal Muwatta 10 tahun. Usia 20 tahun sudah menjadi mufti. Jadi usia-usia kecil, dini itu sudah biasa hafal Quran. Ini dia usia 50 tahun baru mau belajar ilmu agama itu. Emangnya apa yang mau kamu pelajari, kata Syekh Said Al-Burhan? Pokoknya saya pengen belajar dari awal lagi. Ya sudah, ambil jurmiyah tuh. Tahu jurmiyah Pak ya? Ilmu gramatikal bahasa Arab. Tingkat dasar kalau di pesantren SMP lah. Ya udah ambil. Lalu dia apalin al-kalamu wal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i
wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun jaa li ma'na fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lam wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba wal kaf wal lam dan seterusnya. Ya afalin alfiyah qala Muhammadun huwa ibnu maliki ahmadu rabbillah khaira maliki wa salliyan ala nabiyil mustafa wa alihi mustaqbilin syarafa. Terus wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqarribul aqsa bi lafdi mujazi wa tabsudul badla bi wa'di munjazi dan seterusnya. Belajar ilmu hadis, belajar ilmu fikih, belajar ilmu mantik, ilmu tasawuf, ilmu akhlak, mewujudlah Abdurrahman sang penggali kubur menjadi ulama besar pada masanya. Dan banyak anak keturunannya yang menjadi orang-orang soleh, orang-orang alim, termasuk cucu beliau yang terkenal namanya Syekh Abdul Razak Al-Hafal. Mudah-mudahan dengan kisah ini kita terus termotivasi, selalu berada dalam proses belajar. Saya punya guru, dulu jadi imam besar Istiqlal, Profesor Ali Mustafa Yaqub. Itu beliau punya doktrin begini, nahnu tullabul ilmi ila yaumil qiyamah. Kita ini pelajar, santri, siswa sampai hari kiamat. Beliau itu gelarnya sudah profesor, tapi merasa masih santri, sampai ngomong begini, laukan tujad marhalah ba'da dokturah la ta'allamu fiha. Seandainya ada S4 setelah S3, ada S4 lagi. Setelah S3 saya mau jadi santri lagi, saya mau belajar lagi. Begitu beliau. Padahal santrinya sudah ribuan, pesantrennya besar, karyanya lebih dari 60, tapi merasa masih bodoh, merasa ingin terus belajar. Mudah-mudahan sekali lagi hadirnya kita di sini nggak sia-sia, kira-kira gitu, menjadi wasilah dimudahkannya kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk ke dalam tema setengah jam aja nih Pak. Sampai jam berapa Pak Haji? Ini Bapak ini diem ini ngantuk, lapar, atau terpesona dengan saya? Memang resiko jadi ustadz, jadi kiai, jadi habib itu nanti masuk surganya belakangan katanya Pak Yandiman. Yang masuk surga duluan supir Kopaja sama supir Metro Mini. Bener nggak Pak Haji? Kenapa? Supir Kopaja sama supir Metro Mini itu pinter membuat penumpang ingat Gusti Allah semua. Serempet ke sana, penumpangnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nyebut semua, serempet ke sana. Astagfirullahaladzim, penumpangnya. Hajar lagi ke sana. Bilang apa penumpangnya Pak? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ingat Gusti Allah semua. Sementara ustadz, kiai, khutbah Jumat bukan ingat Gusti Allah jamaahnya, tetapi bismika Allahumma ahya wa bismika amut semua. Ya Allah, kasihan betul. Siapa ya? Sabar sampai jam berapa nih Pak Haji? Jam 1 ya. Ini tema yang dikasih ke saya apa? Menjalin silaturahmi, terus untuk mendapatkan keberkahan gitu ya. Oke, saya mulai dari silaturahmi dulu. Silaturahmi itu bahasa dalam KBBI Pak ya, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Aslinya dalam bahasa Arab silaturrahim. Tapi nggak apa-apa kita mengatakan silaturrahmi juga nggak apa-apa. Itu kalau kita kembangkan silaturrahmi itu islah bahasanya. Apa Pak? Islah, berdamai. Kalau silaturrahim itu hubungan antar saudara, antar kerabat. Rahim itu artinya tempat di mana janin berada. Bapak punya adik, berantem dengan adik bapak, dihubungkan lagi disebut dengan silaturrahim. Jadi menghubungkan antar rahim. Satu ibu anaknya banyak,
berantem, dihubungkan lagi disebut dengan silaturrahim. Dan besar pahalanya, karena orang yang memutus tali silaturrahim diancam oleh Rasulullah tidak akan masuk ke dalam surga. La yadkhulul jannah qati'un, gitu ya. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturrahim. Nah, terus bagaimana kita nih dengan antar sesama? Ya enggak apa-apa, kita istilahkan silaturrahmi. Bukan rahim tapi rahmi. Menyambung tali kasih sayang sesama umat manusia, itu yang disebut dengan ukhuwah basyariyah. Bahasa Quran, fa aslihu baina akhawaikum. Mohon maaf ya, kita ini menyadari banyak salah. Banyak salah. Kullu bani adama khata'. Setiap anak cucu Adam khata', banyak salahnya. Tetapi wa khairul khata'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang banyak salah adalah orang yang selalu dan terus-menerus bertaubat kepada Allah, memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kalau taubatnya kepada Allah yang disebut dengan hablum minallah, beres insya Allah, karena Allah itu ghadabnya, murkanya tidak lebih besar daripada rahmatnya. Cuma kebanyakan orang masuk ke dalam neraka itu karena hubungan antar sesama tidak baik. Itu kan Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Gitu Pak ya. Kemudian para sahabat mengatakan, al-muflis fina man la dirhamalahu wala mata. Orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang nggak punya harta, nggak punya kekayaan, nggak punya dinar, nggak punya dirham. Bukan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada yang jawab, pelit banget ya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawatan dulu kali ya. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bihadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau dengar Nabi, kalau dengar nama Nabi itu Pak ya, Nabi ngajarin cepet-cepet disaut pakai sholawat agar kita tidak dianggap oleh beliau sebagai orang yang pelit. Kata beliau, al-bakhil man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang pelit, mendit, merepet jahe adalah orang yang apabila disebut namaku tidak segera bersolawat kepadaku. Sallu ala Nabi Muhammad. Kata beliau, bukan orang yang bangkrut itu bukan orang yang gak punya harta, punya dinar, punya dirham, atau yang gak punya kekayaan. Bukan. Al-muflis min ummati mayyati yaumal qiyamah bi sholatin wa zakatin wa siyamin, kata beliau. Orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang nanti datang pada hari kiamat membawa amalan sholat, membawa amalan zakat, membawa amalan puasa, ya sedekah,
Ya beragam ketaatan, amal soleh. Tetapi di satu sisi qad syatama hadza, pernah meremehkan saudaranya, pernah memandang sebelah mata saudaranya, pernah mengecilkan saudaranya, wa daraba hadza, pernah mukul. Dia nggak punya hak untuk dipukul, tapi pernah dipukul. Bapak belum sempat minta maaf. Kemudian wasafaka dama hadza, pernah mengalirkan darahnya. Boleh nggak Pak mengalirkan darah manusia? Boleh kalau kaitannya dengan kisos Pak ya. Anak Bapak dibunuh, boleh anak ini dibunuh lagi dalam Islam. Jadi dialirkan darahnya bihaqil Islam. Kemudian wa qadzafa hadza, pernah menuduh yang tidak-tidak, menuduh zina, menuduh mencuri, padahal nggak ada bukti. Wa akala mala hadza, pernah memakan harta yang bukan haknya, ya korupsi dan lain sebagainya. Itu kata beliau, semua amal soleh yang dia lakukan, sholatnya, zakatnya, puasanya, sedekahnya, qiyamul lailnya, i'tikafnya, diberikan kepada orang yang dia zalimi, keburukan orang yang dia zalimi diberikan kepadanya, dilemparkan ke dalam neraka. Ini kata beliau orang yang paling pailit, paling bangkrut di akhirat. Dan itu semuanya mohon maaf Pak, berkaitan dengan manusia. Nggak ada yang berkaitan dengan Allah Pak. Mukul berkaitan dengan manusia, menumpahkan darah berkaitan dengan manusia. Nah ini maksud saya pentingnya silaturahmi atau silaturahim. Jangan sampai kita menjadi orang yang bangkrut di akhirat Pak. Capek-capek ibadah tapi hubungan kita dengan manusia nggak baik. Akhirnya kita rugi di akhirat. Maka penting ada halal bihalal, itu penting. Dalam hadis mangkanat lahu madlamah li akhihi falyatahallalhu minhu liyaum. Siapa yang pernah menzalimi seseorang, kalau bisa kata beliau minta halal, minta maaf pada saat itu juga. Falyatahallalhu minhu liyaum. Apalagi memaafkan ini Pak ya, memaafkan. Itu termasuk salah satu amal yang pahalanya tidak terbatas. Mungkin saya ingin menyampaikan 3 amal, 1/4 jam lagi, yang pahalanya tidak terbatas. Ini mudah-mudahan menjadi bekal lah. 3 amalan ini mudah diucapkan, tetapi ya sulit diamalkan, diaktualisasikan, diamalkan. Pertama, amalan memaafkan Pak. Mohon maaf Pak ya. Bapak boleh dalam Islam membalas keburukan orang lain asal sepadan. Pak Haji misalnya. Pak Haji siapa namanya? Pak Syawal. Oh lahirnya bulan Syawal ya. Misalnya dipukul orang, jebret. Boleh nggak Pak Haji balas? Boleh dalam Islam asal sepadan, setimpal. Itu Qur'annya wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Dipukul sekali, balasnya sekali. Dipukul 3 kali, balasnya 3 kali. Cuma kebanyakan kita dipukul sekali pengen balasnya 2 kali itu Pak. Nah, yang kedua kalinya itu nggak boleh. Nafsu itu. Sebenarnya Islam boleh, disebut dengan kisos namanya. Ayatnya apa? Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Serempet mobil, ya udah serempet lagi. Bisa nggak Pak Haji kayak gitu? Kebanyakan kita diserempet mobil ngomongnya 2 jam Pak Haji. Kebun binatang keluar semua. Nah yang dosa itu ngomongnya. Boleh kita membalas keburukan orang lain dengan keburukan yang sama, disebut dengan kisos. Tetapi di atas itu semua Pak, ada kemuliaan, ada keistimewaan. Terusan ayat ini, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan wa aslaha dan berbuat baik, dia mampu balas saat itu Pak. Mampu dia balas, tapi enggak dia balas, fa ajruhu 'ala Allah. Maka pahalanya di sisi Allah tanpa batas. Jadi memang harus legowo Pak, kalau ada orang minta maaf, maafin udah.
Jangan sampai dia kasihan nanti di akhirat. Kita pun harus berani minta maaf sama orang kalau punya salah. Biar kita nggak jadi bangkrut di akhirat. Nggak pailit di akhirat. Siapa yang memaafkan dan dia berbuat baik, mampu balas, tapi nggak dia balas, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya di sisi Allah tanpa batas. Itu sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hijrah ke Taif. Orang-orang Taif melempari batu sampai gigi beliau protol, dilempari batu, darah bercucuran, sampai malaikat aja nafsu. Bagi malaikat yang nggak punya syahwat, nggak punya nafsu. Nabi bagaimana ini dua gunung Akhsyabain namanya, kita timpakan kepada orang-orang Taif. Jangan, kata Nabi. Nabi memaafkan tuh, jangan. Justru beliau mendoakan tuh, Allahumma hdi qaumi, gimana Pak? Fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah kebaikan hidayah terhadap kaumku, karena mereka nggak tahu kebenaran yang aku bawa ini. Justru kata beliau, aku berharap ada di antara keturunan orang-orang Taif ini yang kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Pak Haji ditawarin malaikat begitu gimana? Pak Haji dipukulin nih, dikeroyok, nggak salah Pak Haji. Tiba-tiba malaikat datang. Kata malaikat, gimana kalau kita timpakan gunung apa, gunung? Di sini ada gunung apa Pak Haji? Kepada orang-orang ini, iya, timpain aja, kata Bapak. Pasti kita mah begitu. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasa memaafkan kesalahan-kesalahan orang-orang Taif. Buktinya apa? Sampai sekarang orang-orang Taif itu banyak yang masuk Islam. Itu memaafkan. Karena itu ada satu kisah sahih ini. Rasulullah lagi ngajar begini Pak, lagi kumpul-kumpul dengan sahabat. Di tengah pelajaran beliau mengatakan, sebentar lagi akan datang dari pintu sana orang yang nanti akan masuk ke dalam surga. Yatlu'u 'alaikumul an min hadzal fajji rajulun min ahlil jannah. Ditungguin nama sahabat, kira-kira siapa ya? Tiba-tiba keluar masuk orang yang baru selesai wudhu, nenteng sendal, bekas air wudhunya bercucuran. Jangan-jangan orang ini. Besoknya lagi Rasulullah ngadain pengajian begini. Di tengah pengajian tiba-tiba beliau mengatakan, yatlu'u 'alaikumul an min hadzal fajji rajulun min ahlil jannah. Akan datang sebentar lagi dari pintu sana orang yang nanti akan menjadi ahli surga. Ditungguin sama sahabat. Kok orang ini lagi? Baru selesai wudhu, dia nenteng sendal, bekas air wudhunya bercucuran. Jangan-jangan orang ini lagi. Sampai besoknya pun begitu Pak Haji. 3 kali berturut-turut beliau mengatakan, akan datang dari pintu sana seseorang yang nanti akan menjadi ahli surga. Itu juga orangnya. Nah, ada salah satu sahabat namanya Abdullah bin Amr bin Al-As. Sayyiduna Abdullah bin Amr bin Al-As. Penasaran kenapa Rasul mengatakan 3 kali berturut-turut orang ini bin ahlil jannah. Dia datangin rumahnya itu. Mohon maaf fulan, bolehkah saya bertamu? Apa yang tidak boleh buat sahabat Rasulullah, kata fulan ini? Begini, saya ini sedang bertengkar dengan ayah saya. Bolehkah saya bertamu selama 3 hari? Bertamulah si Abdullah bin Amr bin Al-As ini selama 3 hari. Tujuannya satu, ingin mengetahui amalan apa yang menyebabkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan 3 kali berturut-turut dia min ahlil jannah. Dilihat malam pertama, kok nggak ada amalan istimewa, dia nggak tahajud, nggak pernah baca Quran, nggak ada amalan istimewa Pak Haji. Jangan-jangan Rasulullah salah. Cuma kalau lagi ngelilir begitu dia bertasbih subhanallah. Melilir Pak, betul ya? Lagi melilir gitu, alhamdulillah. Nggak pernah tahajud, nggak pernah qiyamul lail. Besoknya malam kedua pun begitu, nggak ada amalan istimewa. Sampai hari ketiga nggak ada amalan istimewa. Dalam hati beliau, jangan-jangan Rasulullah salah. Selesai pamit,
sebelum pamit dia mengatakan, mohon maaf Fulan, sebenarnya saya ini nggak bertengkar dengan ayah saya. Saya niat bertamu itu karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan berturut-turut 3 kali, engkau min ahlil jannah. Saya ingin tahu amalan istimewa apa yang engkau lakukan sehingga saya bisa meniru, kata Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya sebagaimana yang engkau lihat, nggak ada amalan istimewa, kata Fulan ini. Cuma begini, sebelum saya tidur, saya ini punya rutinitas, punya amalan yang nggak pernah saya tinggalkan. Apa kata Abdullah? Saya ini selalu memaafkan seluruh kesalahan manusia. Terus dalam hati saya tidak pernah punya rasa iri, dengki terhadap nikmat Allah, anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada manusia. Jadi selalu aja begitu. Orang punya mobil ya biasa aja, orang punya motor biasa aja, gak pernah punya iri dengki terhadap nikmat yang diberikan kepada orang-orang beriman. Kemudian saya memaafkan, saya legowo walaupun orang-orang meremehkan saya, gitu. Artinya beliau memaafkan. Oh ini kata Abdullah bin Amr bin Al-As yang menyebabkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan berkali-kali, engkau min ahlil jannah. Jadi Bapak silahkan tuh amalkan tiap sebelum tidur, ya maafkan seluruh kesalahan manusia, terutama orang-orang beriman. Kemudian hilangkan iri, dengki, hasud terhadap sesama. Ada satu doa mungkin bisa diamalkan. Udah selesai Pak Haji? Belum? Rabbana ighfir lana dalam Quran, wali ikhwaninal ladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan, itu lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ada kata-kata wala taj'al fi qulubina, ya Allah jangan jadikan hati kami ghillan, penuh dengan iri, dengki, hasud lil ladzina amanu terhadap sesama. Jadi itu baca doa itu dalam Quran agar hati kita terhindar dari sifat-sifat itu, dari penyakit-penyakit hati, agar mudah memaafkan kesalahan orang lain. Oke, ini amalan yang pertama Pak ya, memaafkan. Kedua, singkat aja. Amalan yang pahalanya tanpa batas adalah sabar. Sabar ini mudah diucapkan, sulit dilakukan. Dalam Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu disempurnakan di sisi Allah pahalanya tanpa batas. Ada 4 kategori sabar Pak ya. Sabar pertama, menjalankan ketaatan, ya sholat, ya zakat, ya puasa, ya haji. Kedua, sabar menjauhi kemaksiatan, baik maksiat lahir maupun maksiat batin. Maksiat lahir apa Pak? Judi, zina, mabok, memandang orang lain yang bukan mahram dengan syahwat, jelalatan. Jelalatan. Ada kakek-kakek di tempat saya tuh di Garut. Kalau Ramadan pakai kacamata tuh Pak Haji. Baca Quran begini, tapi kalau melihat yang bahenol seetik, yang cantik dikit, 100 meter nggak pakai kacamata Pak Haji, kelihatan. Itu namanya jelalatan. Normalnya. Nah, itu maksiat lahir tuh. Atau maksiat batin, takabur, ujub, sum'ah, kikir, hubbud dunia. Nah, itu penyakit-penyakit itu dihilangkan. Kata Allah, siapa yang sabar menjauhi maksiat, mudkhalan karimah, tempatnya di surga. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karimah. Ketiga Pak, sabar ketika mendapatkan musibah.
Ini sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidah Ummu Salamah. Ini Sayyidah Ummu Salamah ini mohon maaf Pak, beliau ditinggal oleh suaminya, sedih, prihatin, mungkin cinta pertama kali ya. Dilihat oleh Rasulullah, sepertinya kok putus asa. Sabar kata beliau. Sabar kata beliau. Baca doa ini, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Ya Allah, berilah pahala dalam musibahku ini dan gantilah musibahku ini dengan ganti yang terbaik. Dibaca doa ini oleh Sayyidah Ummu Salamah, dikabulkan Haji. Menikahlah beliau dengan orang paling istimewa, rajanya manusia, rajanya para nabi dan rasul, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Pak? Sayyidah Ummu Salamah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Jadi nggak ada pilihan lain kalau dapat musibah, ya sabar. Kalau nggak sabar, musibah tetap terjadi, pahala tidak kita dapat. Yang mengerikan mohon maaf ya, ketika kita mendapatkan musibah, kita masih senang maksiat itu, masih hobi durhaka. Itu yang dikatakan oleh Sayyiduna Nu'man ibnu Bashir, innal halakah kullal halakah anta'amala sayyi'at fi zamanil bala. Kebinasaan di atas kebinasaan, engkau masih saja membangkang, engkau masih saja melakukan keburukan, masih saja durhaka kepada Allah, sementara bala terus terjadi, musibah di mana-mana dan seterusnya. Itu kebinasaan di atas kebinasaan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Yang terakhir, sabar ketika mendapatkan qada dan qadarnya Allah, baik dan buruknya. Terakhir Pak, terakhir udah jam 1. Ngaji mah dikit-dikit aja Pak ya. Yang terakhir, amalan yang pahalanya tanpa batas adalah puasa. Alhamdulillah kemarin kita puasa 30 hari. Ini kalau bisa masuk bulan Dzulqa'dah ini juga kita ya puasa barang beberapa hari gitu Pak ya. Disunnahkan. Sum kata Rasulullah, asyhurullah al-hurum. Puasalah engkau di bulan-bulan haram. Kenapa puasa ini amalan istimewa, amalan yang pahalanya tanpa batas? Itu dalam hadis qudsi dengan tegas itu. Allah mengatakan kullu amal ibni adam lahu illa siyam. Semua amalan anak Adam itu baginya, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu untukku, milikku, karenaku, wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Itu kata para ulama, maksud aku sendiri yang akan membalasnya adalah pahalanya tidak terbatas. Selain itu mohon maaf ya, kenapa puasa ini kok istimewa? Jarang orang puasa itu maksiat Pak, jarang. Percaya nggak Pak Haji? Kayak ada anak muda di Ciputat atau di mana? Disodorin nama temennya siang hari puasa itu, yang joget-joget, saya nggak mau. Ntar aja maghrib kata dia. Ntar aja maghrib. Kenapa? Dia lagi puasa itu. Kan minimal begitu. Walaupun ya salah juga ntar. Jadi orang puasa itu dapat mengendalikan hawa nafsu. Bahkan satu hari puasa yang dijalankan dengan ikhlas, ba'adallahu wajhahu 'anil nari sab'ina kharifan. Wajahnya dijauhkan dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Mudah-mudahan 3 amalan istimewa ini bisa kita upayakan, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama apa tadi Pak? Amalan memaafkan. Kedua, amalan sabar. Ketiga, amalan puasa. Mau puasa wajib, mau puasa sunnah sih. Mudah-mudahan dengan kita berupaya melakukan ini, kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang berupaya melakukan amal soleh, dan kita berharap akhir hayat kita dalam keadaan melakukan ketaatan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.